Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Nafilatul Afifah. Nomor induk mahasiswa 2011900071. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanad hadis pendidikan sosial, dan di sini kami akan mengambil hadis dari Sahih Bukhari. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Jawami'ul Kalim, kemudian sudah muncullah seperti ini. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat di sini. Silahkan pilih opsi Bahsun. Tunggu beberapa detik. Kemudian muncul seperti ini. Lalu di sini kita ketik pencarian hadis. Baik, bila sudah, kemudian kita klik pada bagian Bahsun Mutabik. Kemudian tunggu untuk berproses. Nanti dia akan memunculkan banyak hadis dari beberapa kitab. Ini sudah muncul beberapa. Kemudian jika pencarian sudah selesai, maka akan muncul tanda seperti ini. Lalu kita klik muwafiq. Nah, di sini kami akan membahas sanad dari hadisnya Sahih Bukhari. Maka kita klik hadis yang pertama di kitab Sahih Bukhari. Nah, muncul seperti ini. Kemudian untuk mencari sanadnya, maka kita klik Ardun di bawah. Tunggu berproses. Kemudian lanjut, kita klik bagian ila ilmi riwayah. Lalu di bagian pojok kanan kita klik al-hukmu ala sanad. Nah, akan muncul sanad-sanad, mata rantai sanad seperti ini. Kemudian kita perbesar. Lalu di bagian bawah kita bisa perbesar lagi. Nah, ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas sanad. Di sini kami akan membahasnya mulai dari yang paling bawah dulu. Dari Muhammad bin Ismail. Kita klik 2 kali, kemudian nanti akan muncul profil dari Muhammad bin Ismail seperti tersebut. Bisa kita lihat nama asli Muhammad bin Ismail adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Nama terkenalnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara. Tahun lahir beliau adalah 194 dan beliau wafat di Khurtanak pada tahun 256. Lanjut kepada guru-guru beliau. Guru beliau yang pertama adalah Hakam bin Nafi' bin Bahrani. Yang kedua yaitu Umar bin Hafiz. Yang ketiga Mas'ud bin Musrahat. Yang keempat Abdullah bin Muslimah. Yang kelima Adam bin Abi Iyas. Kemudian lanjut ke murid-murid. Murid beliau yang pertama adalah Muhammad bin Yusuf al-Farabi. Kemudian Muhammad bin Ahmad an-Naisaburi.
Yang ketiga Muhammad bin Ibrahim An-Naisaburi. Yang keempat Ibrahim bin Ahmad Al-Mustamili. Yang kelima Ali bin Husain Al-Juhni. Lanjut, komentar para ulama. Di sini kita bisa lihat Al-Juruh, Al-Jarh wa Ta'dil. Kita klik, nah muncul seperti ini. Komentar yang pertama kita ambil dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ma ra'ayna misla Muhammad bin Ismail. Yang artinya kami tidak melihat seseorang yang sama seperti Muhammad bin Ismail. Kemudian komentar yang kedua kita ambil dari Abu Hatim bin Hibban al-Busti. Disebutkan bahwa beliau adalah seorang yang terpercaya. Kemudian yang ketiga kita ambil dari Abu Abdullah Al-Hakim. Beliau menyebutkan bahwa Imam Bukhari adalah imam ahlul hadis. Begitulah profil Bukhari. Kemudian selanjutnya kita melihat profil sanad berikutnya, yaitu Abdullah bin Yusuf. Kita klik 2 kali. Nah, nama lengkap beliau, nama asli beliau adalah Abdullah bin Yusuf. Nama terkenalnya adalah Abdullah bin Yusuf Al-Kala'i. Beliau lahir di Damaskus, Mesir. Tahun kelahirannya tidak diketahui dan beliau wafat di Mesir tahun 218 maksud saya. Guru-guru beliau bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah Malik bin Anas Al-Asyahi, kemudian Abdullah bin Luhai'ah Al-Hadrami, Lais bin Sa'ad Al-Qahmi, Al-Walid bin Muslim Al-Qurashi, dan yang terakhir Muhammad bin Khazim Al-A'ma. Murid-murid beliau, yang pertama Bakar bin Sahal Ad-Dimyati, yang kedua Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kemudian Hamid bin Mus'adah As-Sami, Yahya bin Mu'in, dan yang terakhir Al-Miqdam bin Dawud Al-Ra'ini. Masih ada banyak sekali murid-muridnya, tapi di sini kami cuma mengambil 5 saja ya. Kemudian kita lihat komentar para ulama tentang Abdullah bin Yusuf, maaf. Yang pertama, kita lihat komentar dari Ibrahim bin Ya'qub Al-Jauzani. Beliau berkata bahwa Abdullah bin Yusuf ini adalah seseorang yang terpercaya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari Abu Ahmad bin Adi Al-Jurjani. Beliau berkata bahwa Abdullah bin Yusuf ini berasal dari Damaskus. Dia jujur dan tidak ada suatu masalah baginya. Kemudian kita lihat dari komentar Abu Ja'far At-Tahawi. Disebutkan dalam Syarah Ma'ani Al-Athar, dan dia berkata ahli riwayah, bahwa Abdullah bin Yusuf ini adalah seorang ahli riwayah. Baik, itulah profil Abdullah bin Yusuf. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yaitu Al-Lais bin Sa'ad. Oke, kita klik 2 kali ya. Nah, akan muncul seperti ini juga, sama seperti tadi. Nama asli beliau adalah Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman. Nama terkenalnya adalah Lais bin Sa'ad Al-Qahmi. Beliau lahir di kota Mesir dan dan pada tahun 94, dan beliau wafat pada tahun 175, tetapi kota wafat beliau tidak diketahui. Kemudian lanjut pada guru-guru beliau. Di sini ada banyak sekali guru-guru beliau. Kita ambil 5 teratas. Yang pertama yaitu Ali bin Zaid Al-Qurashi, kemudian Amir bin Yahya Al-Ma'aqari, Yazid bin Qais Al-Azdi, Al-Haris bin Ya'qub Al-Ansari, dan yang kelima Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Kemudian As-Salamit, yaitu murid-murid beliau. Yang pertama Asim bin Ali Al-Wasiti, Yahya bin Bakir Al-Qurashi, Al-Hujjaj bin Muhammad Al-Masisi,
Hisham bin Abdul Malik al-Bahli, dan Bashar bin Amr az-Zahrani. Dan yang terakhir kita lihat komentar para ulama tentang Lais bin Sa'ad ini. Yang pertama, kita lihat komentar dari Abul Fatah al-Asdi. Sodukun, yang artinya dia itu jujur. Jadi Lais bin Sa'ad ini menurut Abul Fatah al-Asdi adalah seorang yang jujur. Kemudian kita lihat komentar Abu Bakar al-Baihaqi. Disebutkan dalam Sunan Al-Kubra, dan dia berkata, beliau adalah imam yang menjaga, hafidun, dan dinukilkan dalam qiraah imam-imam yang lain tentang Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, bahwasanya dia berkata, beliau adalah orang yang berpengetahuan, ahli Mesir, dan ahli fikih di Mesir, serta salah satu ulama pada saat zamannya. Sahibu hafidun wa itqanun. Dia adalah seorang sahabat yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, kita lihat komentar dari Ahmad bin Syu'aib an-Nasai. Pada Ahmad bin Syu'aib an-Nasai. Nah, ini. Beliau berkata bahwa sikotun, artinya Lais bin Sa'ad ini adalah seorang yang terpercaya. Kemudian kita lanjut pada yang sanad selanjutnya, yaitu Yazid bin Qais. Kita klik 2 kali. Nama asli beliau adalah Yazid bin Suwaid. Nama terkenalnya adalah Yazid bin Qais al-Asdi. Beliau lahir di kota Mesir tahun 53 dan wafat pada tahun 128, akan tetapi kota wafatnya tidak diketahui. Lanjut pada guru-guru beliau. Guru beliau yang pertama adalah Mursad bin Abdullah al-Busni Yazini. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar, Aslam bin Yazid al-Misri, Suaid bin Qais at-Tajibi, dan yang kelima Bakir bin Abdullah al-Qurashi. Murid-murid beliau yang pertama yaitu Lais bin Sa'ad al-Fahmi, Ibnu Ishaq al-Qurashi, Sa'id bin Muqlas al-Khuzai, Hayutun bin Syarih at-Tajibi, dan Amr bin Haris al-Ansari. Lalu al-Jarh wal-Adalah, kita lihat komentar para ulama tentang beliau. Yang pertama komentar dari Abu Hatim bin Hibban al-Busti. Beliau disebutkan dalam deretan dari orang-orang yang terpercaya. Kemudian Abu Zar'ah ar-Ruzi mengatakan bahwa beliau terpercaya, dan Abu Abdullah al-Hakim mengatakan bahwa beliau disebutkan dalam pengetahuan ulumul hadis, dan dia berkata bahwa Yazid bin Suwaid adalah orang yang terpercaya. Baik, kita lanjut sanad berikutnya, yaitu Mursad bin Abdullah. Kita klik 2 kali. Baik, nama asli beliau adalah Mursad bin Abdullah. Kemudian nama terkenalnya adalah Mursad bin Abdullah al-Yazini. Beliau mempunyai kunyah yaitu Abul Khair. Beliau lahir di kota Mesir, tahun kelahirannya tidak diketahui, dan wafat pada tahun 90, tetapi kota wafatnya tidak diketahui. Lanjut pada guru-guru beliau. Yang pertama ada Abdullah bin Umar as-Sahmi, kemudian Uqbah bin Amir al-Juhni, Zaid bin Khalid al-Juhni, Dilam bin Abi Dilam al-Hamiri, Abdullah bin Zubair al-Afiqi.
Kemudian murid-murid beliau bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah Yazid bin Qais al-Azdi, Ra'a bin Alqamah at-Tanwihi, Abdullah bin Walid al-Misri, Abdurrahman bin Syamasah al-Mahri, dan Ja'far bin Rabi'ah al-Qurashi. Komentar para ulama tentang Mursad bin Abdullah adalah, bisa kita lihat yang pertama ada Abu Hatim bin Hibban al-Basti. Disebutkan bahwa Mursad bin Abdullah termasuk pada deretan orang-orang yang terpercaya. Abu Hafs Umar bin Syahin berkata sama seperti Abu Hatim. Kemudian Abu Nasr bin Makulan berkata bahwa dia disebutkan dalam seseorang yang sempurna. Kemudian Ahmad bin Abdullah al-Ajali berkata beliau terpercaya. Ibnu Hajar al-Asqalani pun juga berkata, beliau berkata dalam kitab takribnya bahwa beliau adalah seorang yang terpercaya dan ahli fikih. Lanjut yang terakhir, sanad tertinggi yaitu Uqbah bin Amir. Ini adalah seorang sahabat